Assalamualaikum anak-anak. Kita buka pelajaran matematika kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang faktor bilangan. Kemarin kita belajar tentang kelipatan bilangan, sekarang kita belajar faktor bilangan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada antum semuanya sehingga bisa memahami pelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita langsung kepada materi. Faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Jadi anak-anak, kita mencari bilangan yang bisa membagi bilangan yang ditanyakan. Itu disebut sebagai faktor suatu bilangan. Contoh, nih, tentukan faktor dari 12. Caranya anak-anak, kita list satu-satu. Yang pertama, yang pasti bisa itu adalah, kita bagikan dulu ya, yang bisa membaginya, yaitu 12 bagi 1 sama dengan, bisa kan anak-anak, 1. Bilangan 1 ini bisa membagi 12. Bilangan 1 inilah yang disebut sebagai faktor anak-anak. Faktor dari 12 karena bisa membagi 12. Bisa juga kalau kalian sulit pembagian, kalian bisa logikakan seperti ini. Yaitu 1 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 1 kali 12, karena 1 kali 12 sama dengan 12. Nah, bisa juga, bisa membagi, bisa dikali ya. 1 kali berapa yang hasilnya 12, yaitu 1 dikali 12. Selanjutnya, yaitu 12 dibagi 2. Bilangan 12 juga bisa dibagi 2. Hasilnya yaitu 6. Bisa juga kalian logikakan bahwa 2 dikali 6. Hasilnya itu pas 12. Kita cari yang pas ya. Jadi 2 ini sebagai pembagi dikali hasilnya 6 sama dengan 12. Begitu juga bisa. Logikakan pakai perkalian juga bisa. Kemudian pembagian juga bisa. Kemudian 12 juga bisa dibagi 3. Faktor ketiganya 3, yaitu kalau dibagi 3 sama dengan 4. Begitu juga kalau 12 dibagi 4, maka hasilnya juga 3 karena ini sama aja sebenarnya ya. Karena 3 kalau dikali 4 hasilnya itu adalah 12. Jadi 3 dan 4 ini termasuk faktor karena bisa membagi 12. Kalau 12 dibagi 3 sama dengan 4, kalau 12 dibagi 4 sama dengan 3, sama ya. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Lanjutkan anak-anak. 12 juga bisa dibagi 6. Hasilnya 2. Wah, ini sama juga yang di atas nih. 2 kali 12. Lihat posisinya. Nih, 6 dikali 2 sama dengan 12, sama ya. Udah ada di sini, nggak usah terus lagi. Mengapa tidak 5? Anak-anak, karena 5 kali berapa yang hasilnya 12 atau 12 bagi 5 itu nggak bisa habis dibagi. 5 itu hanya bisa pada bilangan 10, 15, 20 dan seterusnya. Kalau bilangan 12 tidak habis dibagi, maka 5 bukan faktor dari 12 anak-anak. Bukan pembentuk atau pengali 12. Lanjut lagi anak-anak, yang terakhir. 12 bagi 12. Berapa anak-anak? Apapun, angka apapun yang dibagi oleh dirinya sendiri, maka hasilnya 1. Ini nggak usah ditulis saja, karena apa? Sudah ada di atas nih. 12 kali 1 sama dengan 12. Maka bisa disimpulkan kelipatan 12 pembentuk bilangan yang bisa membagi 12 adalah nih. Faktor dari 12 adalah yang bisa membagi 2 adalah 1, 2, 3, 4, kemudian dan
6, kemudian 12. Inilah faktor yang bisa membagi 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi anak-anak, bisa ulangi lagi. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut, ya. Yang dapat membagi bilangan tersebut. Mengapa 5 ini nggak masuk? Karena 5 itu pada saat dia membagi 12 itu tidak habis terbagi. Tak ada yang pas kalau 5. 7 begitu juga, 8 begitu juga, kecuali dia menggunakan koma. Kalau kita bilang sebagai faktor persekutuan atau faktor suatu bilangan, ya, faktor suatu bilangan, maka bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut, ya. Jadi untuk faktor yang bisa membagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke anak-anak, silakan mencoba nanti. Silakan, ada tugas untuk antum semuanya. Tugasnya adalah kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nih, tentukan faktor dari 24. Semuanya ditulis anak-anaknya, faktornya berapa yang bisa membagi 24. Kemudian lingkarilah bilangan yang merupakan faktor dari 36. Lingkari nanti, 1 ini bisa enggak ya membagi 36? Kalau bisa, lingkari. 3 ini bisa enggak membagi 36? Kalau bisa, lingkari. 5 ini bisa enggak? Maka lingkari yang bisa membagi 36 anak-anak ya. Oke, selamat berlatih. Semoga kalian memahami. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persekutuan, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Ini masih di awal pembukaan. Nanti akan belajar tentang persekutuannya ya. Itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.